Siapa sih yang tidak ingin bahagia? Setiap orang pasti ingin hidupnya bahagia. Tetapi kebahagiaan sebenarnya tidak identik dengan kemewahan. Orang yang kaya raya, punya kekayaan melimpah, belum tentu merasakan yang namanya bahagia. Tetapi orang yang miskin pun dengan segala kekurangan dan keterbatasan belum tentu dia akan menderita, bisa saja bahagia. Intinya adalah orang akan merasa bahagia jika dia pandai bersyukur. Mensyukuri apa yang dimiliki, apa yang dipunyai, dan apa yang sudah dinikmati. Tentu bahagia ini hal yang mudah dicapai dan tentu bahagia itu sederhana. Salah satu cara untuk hidup bahagia adalah dengan hidup yang sederhana. Selain memberikan kebahagiaan, hidup yang sederhana tentu akan membuat kamu jauh lebih menghargai hidup. Bisa menghemat masalah keuangan, hidup akan lebih tenang dan jauh dari rasa iri terhadap orang lain. Kali ini saya akan coba bahas tentang 5 cara membuat orang lebih bahagia walaupun dengan penuh kesederhanaan. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang pertama, sesuaikan gaya hidupmu dengan kemampuan. Menyesuaikan gaya hidup dengan kemampuan adalah yang paling mungkin menjadi kehidupan yang sederhana. Janganlah memaksakan gaya hidupmu hanya untuk gengsi, terutama karena kamu mengikuti tren atau orang lain. Bisa jadi orang lain punya uang untuk membelinya atau mengikuti gaya hidupnya. Tapi bagimu belum tentu. Dengan keuangan yang dimiliki, dengan segala keterbatasan finansial, kalau kamu ikut pola gaya hidup mereka, bisa jadi bukannya bahagia, Anda akan stres dan akhirnya mengalami masalah kesehatan mental. Kamu hanya perlu menjadi diri sendiri dengan berpakaian senyaman mungkin, melakukan hobi yang sederhana, dan tentu dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Jika tidak butuh sekali, ya ngapain dibeli? Kalau itu merupakan keinginan, ya cukup dengan dibayangkan saja seolah-olah memiliki. Karena kalau keinginan dirubah menjadi kebutuhan, tentu ini akan menyiksa hidupmu, bukannya bahagia, justru akan terlilit utang. Dan tentu akan menimbulkan masalah dan bisa stres. Kalau sudah stres, ya bagaimana mungkin akan merasakan bahagia? Kedua, tidak perlu ikut gaya hidup orang lain. Cobalah untuk tidak melakukan sesuatu karena ingin disukai oleh orang lain. Tetapi lakukanlah hal yang kamu sukai dan karena itu kamu merasa senang. Dengan demikian, kamu bisa menjadi diri sendiri tanpa perlu mengikuti gaya orang lain. Mengikuti standar orang lain hanya akan membuatmu menjadi susah, hidupmu menjadi susah. Orang lain punya mobil 2, harus punya mobil 2 juga. Orang lain beli tas branded, kamu harus ikut mereka beli juga. Ya, kalau masalah finansialnya sama, mempunyai uang untuk membeli, ya nggak apa-apa. Kalau tidak, jatuhnya ada di akhirnya hutang untuk membeli tas branded itu, mobil-mobil itu. Tentu ini akan menyiksa dirimu sendiri. Nah, yang ketiga, jangan impulsif dalam berbelanja. Tentu saat ini begitu mudahnya orang mempromosikan produknya atau barang-barangnya supaya dibeli melalui media sosial. Dengan mudahnya kita melihat barang-barang bagus,
branded, atau bisa beli dengan mudah dengan sistem COD ya, atau online. Nah, tentu ini akan berpotensi kita tidak bisa menahan diri. Dalam berbelanja sekalipun, kamu perlu berpikir secara matang-matang terlebih dahulu. Cobalah untuk tidak mudah tergoda karena harga murah, diskon, dan sebagainya. Jika kamu ingin hidup bahagia, tahanlah. Ya, sekali waktu beli COD atau melalui online, gak apa-apa. Tapi kalau terlalu sering, apalagi itu harganya sangat mahal ya, tentu kamu yang akan keteteran. Dan tentu akan membuat kamu semakin tidak bahagia. Apalagi kalau sudah ngikutin gaya hidup orang lain. Dahulukan apa yang menjadi kebutuhan daripada keinginan. Belilah barang-barang yang memang kamu benar-benar butuh. 4. Bersyukur atas apa yang kamu miliki. Fokus pada apa yang kamu miliki, bukan pada apa yang tidak kamu miliki. Dengan begitu kamu akan merasa lebih bahagia. Mensyukuri atas apa yang kamu miliki akan membuat kamu merasa cukup dan merasa bahagia dengan apa yang ada dalam hidup kamu. Ya, mempunyai keinginan itu wajar. Tapi lihat apakah kita bisa mencapai keinginan itu. Lebih baik kita melihat yang saat ini kita miliki saja. Lebih baik kita melihat apa yang kita nikmati sekarang, kita dapatkan. Manfaatkan dengan baik dan syukuri. Belum tentu juga loh orang lain itu bisa memiliki apa yang kita miliki. Belum tentu juga orang lain menikmati apa yang bisa kita nikmati. Bisa jadi orang lain begitu susah mendapatkannya, menikmatinya. Maka cobalah lihat mereka, tentu yang di bawah kita, jangan di atas kita. Bagaimana mungkin kita akan bisa bersyukur kalau kita melihat teman kita, saudara kita, atau orang di sekitar sana yang lebih beruntung, lebih sukses, lebih kaya? Ya, tentu kita akan menjadi depresi, menjadi stres, karena tidak bisa mencapai seperti yang mereka capai. Coba kalau lihat di bawah kita, mungkin kita akan jauh lebih bersyukur, karena orang lain tidak bisa menikmati seperti apa yang kita nikmati. Tidak bisa memiliki apa yang kita bisa miliki. Lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas pun, jadikan itu untuk pecut atau motivasi untuk jauh lebih baik dalam bekerja dan berusaha. 5. Bermurah hati. Berbagi dan memberikan apa yang kamu punya kepada orang lain adalah cara hidup yang sederhana. Selain itu, dengan berbagi akan membuat kamu merasa lebih bahagia dan lebih bersyukur atas hidup kamu. Berbagi tidak harus berupa materi loh, namun dalam bentuk pertolongan, perhatian terhadap orang lain juga merupakan salah satu bentuk berbagi. Atau berbagi ilmu, berbagi informasi, itu juga bentuk bermurah hati. Apa yang kamu miliki, walaupun itu ilmu, mungkin pendidikannya S3, S2, S1, belum tentu ilmu itu akan bermanfaat dan membuat kamu bahagia kalau hanya cukup dipikirkan saja. Coba berbagi ilmu, berbagi informasi. Gak akan habis kok ilmu itu, gak akan habis pula informasi itu. Justru kamu akan merasa bahagia, bermakna. Kenapa? Karena kamu bisa bermanfaat untuk orang lain, dan mungkin saja yang kamu beri informasi, ilmu itu menjadi jauh lebih baik hidupnya, sehingga kamu akan merasa bermakna dan merasa bahagia. Ya, selain beberapa cara di atas, ya kamu juga bisa memulai hidup sederhana dengan bisa lebih mengendalikan diri, fokus pada diri kamu sendiri, mengatur keuangan dengan bijak, lebih inovatif, dan membuat persiapan yang matang untuk masa depanmu. Jangan lihat ke atas terus, justru lihatlah ke bawah dan tataplah ke depan. Apa yang ingin kamu lakukan untuk mencapai kebahagiaan itu?
Apa yang ingin kamu kerjakan untuk memperoleh kebahagiaan itu? Yang menurut kita, kelihatannya orang lain tuh bahagia, belum tentu juga kok mereka itu sebenarnya bahagia. Kita hanya bisa membuat diri kita bahagia ya dengan ukuran kita, bukan ukuran orang lain. Dengan yang bisa kita lakukan, bukan yang orang lain lakukan. Ayo kita berusaha untuk bahagia supaya tetap sehat jiwa dan tetap produktif di masa depan. Selamat mencoba.